Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 93, Jurang. Jian Wushuang merasakan firasat aneh karena dia merasakan ketertarikan. Sepertinya ada sesuatu di depan, tidak jauh dari sana, yang memanggil dan memanggilnya. Tepatnya, memanggil dan menarik jiwa pedangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang memanggilku? Jian Wushuang melompat ke cabang pohon besar, melihat ke depan. Setelah ragu-ragu sejenak, Jian Wushuang memutuskan untuk menyelidiki. Wih, plus. Jian Wushuang langsung melesat maju. Dan dia juga menemukan bahwa saat dia semakin dekat, jiwa pedangnya terasa semakin kuat. Begitu pula dengan daya pemanggilannya yang menarik. Sementara itu, Jian Wushuang bergegas menuju sumber kekuatan itu. Sementara itu di hutan pegunungan tempat Jian Wushuang telah membunuh dua pengawal perak gelap. Apakah kedua orang brengsek ini yang membunuh begitu banyak rekan setim? Pria bermata burung dan rekan setim lainnya mendekati mayat kedua pengawal perak gelap. Mereka mengira orang yang memata-matai mereka dan membunuh puluhan rekan satu tim mereka adalah iblis, setan. Akan tetapi setelah mengamati dengan saksama, mereka mendapati bahwa mereka juga manusia biasa tanpa 3 kepala dan 6 lengan, serta hanya memiliki kultivasi alam inti emas mendalam. Dua bajingan. Tak berguna. Anggota tim lainnya mengumpat. Beberapa dari mereka meludahi dua pengawal perak gelap. Tidak seorang pun menyadari bahwa bayangan genit telah muncul di pohon terdekat. Itu adalah seorang wanita dengan wajah muram. Dia sangat cantik dalam balutan perak, memegang erat pedang lunak ungu yang gagangnya diukir dengan angka 1. Lao Liu, Lao Qi. Berdiri di puncak pohon, wanita berwajah garang itu mengamati mayat kedua pengawal perak gelap sekilas dan niat membunuh yang membeku langsung terpancar di matanya. Benarkah? Wanita dingin itu segera bertindak. Mereka masih mengumpat ketika sebuah bayangan genit bergerak tiba-tiba. Dua jeritan memilukan terdengar berturut-turut. Saat berikutnya, mereka merasa panik. Iblis. Iblis lagi. Bukankah dia sudah terbunuh? C+T. Dia belum melakukannya. Dia akan datang lagi. Di tengah suara-suara ketakutan itu, bayangan perak yang kabur bergerak, lagi dan lagi, membunuh orang-orang dengan gila. Tak lama kemudian, banyak mayat tergeletak di tanah. Puluhan rekan setimnya tewas kecuali sang pemimpin, si pria bermata burung. Namun lengannya telah terpotong, ia telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Orang-orang yang tidak berguna. Kalian tidak mungkin membunuh Lao Liu dan Lao Qi. Katakan padaku, siapa yang membunuh mereka? Wanita muram itu muncul di hadapan pria berdeye, menginterogasinya. Si pria bermata burung ketakutan hingga mati rasa dan segera menceritakan semua yang diketahuinya. Alam laut spiritual. Lao Liu dan Lao Qi dibunuh hanya oleh alam laut spiritual. Wajah wanita muram itu menjadi suram. Ketika dia melambaikan tangannya, sebilah pedang langsung menembus tenggorokan pria bermata burung itu. Dan kemudian dia mengejar ke arah tempat Jian Wushuang pergi. Mengejar takdir, Jian Wushuang segera sampai di pertemuan dua gunung. Namun, pertemuan itu terputus di tengah oleh jurang gelap tak berdasar. Apa ini? Jian Wushuang berdiri di dekat jurang, menatap dasar jurang gelap tempat angin dingin bertiup. Astaga, plus. Angin dingin bertiup di kedua sisi dinding gunung dengan suara berderak. Sementara itu, beberapa batu gunung tertiup angin. Angin yang mengerikan. Jian Wushuang tercengang dan tahu di mana ini. Jurang maut memang pantas disebut sebagai tanah paling berbahaya di antara pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya. Jian Wushuang memasang wajah muram. Sebelum berangkat ke pegunungan besar yang tak terhingga, dia telah memperoleh peta tempat itu. Ada informasi tentang bahaya alam di sana, termasuk abis. Jurang yang terletak di pertemuan dua gunung besar itu tidak berdasar. Angin dingin yang kuat bertiup ke dalam jurang. Kekuatan angin dingin ini begitu dahsyat hingga batu-batu akan retak berkeping-keping, apalagi tubuh manusia. Akan tetapi, seorang prajurit manusia dapat menghasilkan perisai kekuatan spiritual untuk menahan angin dingin ini secara paksa. Namun, aspek yang paling menakutkan dari jurang itu bukanlah angin dinginnya, tetapi misterinya. Sejak jurang itu muncul, dalam jangka waktu yang lama, banyak sekali prajurit kuat termasuk beberapa prajurit dari alam kekosongan Yin yang telah mencoba menjelajahinya. Namun, mereka hanya bisa masuk dalam jarak 1 kilometer. Setelah melewati jarak itu, tidak seorang pun bisa keluar hidup-hidup. Jadi sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di bawah dan apa rahasianya. Tidak diketahui. Misterius. Oleh karena itu, abis sangat menakutkan dan secara umum diakui sebagai daratan paling berbahaya di antara pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya. Apakah abis yang menarik perhatianku selama ini? Ada sedikit keterkejutan di mata Jian Wushuang. Abis terkenal, misterius, dan mengerikan. Apa yang membuatnya tertarik ke sana? Apakah itu tanah leluhur yang pernah diceritakan bibi kepadaku sebelumnya?
Jian Wushuang mengingatnya secara spontan. Tanah leluhur. Jian Wushuang juga tidak tahu apa itu. Ji Wuyue telah berpesan kepadanya agar menyimpan pedang pembunuh 3 kali dengan baik, satu-satunya tanda untuk memasuki tanah leluhur. Dalam pandangannya, tampaknya di dalam jurang, satu-satunya hal yang sangat menarik baginya adalah tanah leluhur. Tentu saja, Jian Wushuang tidak yakin apakah itu adalah tanah leluhur di bawah jurang. Bahkan jika itu benar, dia tidak berani turun sekarang. Serius, itu adalah jurang. Di antara hal-hal lain, dia tidak mampu menahan angin dingin dengan kekuatannya saat ini. Tidak ada bedanya dengan pergi ke neraka jika dia memasuki jurang secara impulsif. Aku harus menjelajahinya setelah kekuatanku meningkat, gumam Jian Wushuang. Jian Wushuang merasa sangat penasaran saat mengetahui bahwa tampaknya ada hubungan antara jurang dan tanah leluhur. Namun, yang membuatnya senang adalah perubahan pada tubuhnya. Jiwa pedang, apakah kamu sudah benar-benar bangun? Jian Wushuang tersenyum tipis. Dalam perjalanannya, kekuatan jiwa pedang yang tersembunyi di dalam tubuhnya terus meningkat, menjadi semakin kuat. Hingga saat ini, kekuatan jiwa pedang telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Sementara itu, Jian Wushuang juga menemukan bahwa ada sesuatu yang baru di otaknya.